menjelaskan kepada anak arti kemerdekaan agar mereka mengetahui tentang negaranya sendiri. Nah, Ayah, kalau misalnya tadi pertanyaan dari Pak Didi nih ya, kalau anaknya bertanya, Bapak, kenapa kita merdeka sementara masih banyak yang jadi maling, masih banyak yang berkelahi gitu. Ini kan artinya kita akan menumbuhkan bahwa inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini. Dari kondisi atau kenyataan yang sebetulnya kurang baik gitu. Gimana caranya kita supaya bisa menumbuhkan rasa bahwa dia yang harus memperbaiki ini bersama nanti teman-teman yang di generasi muda. Baik, pertanyaannya bagus sekali itu, Santa. Jadi begini, saya pernah berkunjung ke salah satu daerah yang dikelola oleh perusahaan minyak. Saya tidak ingin menyebutkan perusahaannya, tapi daerahnya itu di daerah Pekanbaru. Di Pekanbaru itu ada satu komplek perumahan yang teratur sekali. Yang kalau orang nyebrang kemudian mobil berhenti. Kemudian kecepatan itu ikut, kalau di situ dikatakan 20 km per jam, ya 20 km per jam. Benar-benar rapi. Saya sampai takjub, saya pikir ini bukan di Indonesia. Tapi the fact itu Indonesia gitu. Kemudian saya diundang bicara di sana, malamnya saya kumpul dengan para keluarga di sana, para ibu-ibu. Terus beliau mengatakan begini, Ayah, saya ini sebenarnya lagi khawatir loh. Khawatir apa, Bu? Khawatir anak-anak ini kalau pulang ke kampung halamannya. Kenapa khawatir? Karena dia akan melihat kejadian-kejadian yang tidak biasa dia lihat sehari-hari di sini. Jadi kekacauan, kemudian orang yang tidak sopan, nyerobot di jalan dan sebagainya. Aduh, gimana ya Ayah solusinya? Khawatir mereka. Kemudian saya jawab begini, Santal. Sebenarnya yang justru jauh lebih khawatir itu saya, Bu. Kenapa? Kalau ibu jelas bicara sama anak ada contohnya. Ini loh nak, anak yang baik tuh kayak begini, yang benar kayak begini, yang itu keliru. Kalau keliru maka kehidupan berbangsanya jadi begini. Saya, Bu, tinggal di tempat yang nggak ada contoh baiknya. Lebih pusing lagi. Kita sapa dulu ya, Ayah, penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Nur. Silakan, Pak. Ya, gini Ayah Edi. Ya, Pak Nur ya, Pak? Danu. Pak Danu, ya. Oke, Pak Danu, silakan. Gini, sejak umur berapa anak kita itu harus diberitahu tentang kemerdekaan? Sejak usia berapa ya, Pak? Iya. Anak Bapak usia berapa, Pak Danu? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun ya. Baik. Jawabannya sederhana, Pak. Sejak anak kita memahami berbahasa, Pak. Oh, begitu. Jadi kalau dia udah mengerti apa yang kita sampaikan, itu mulai kita perkenalkan tentang apa sih arti kemerdekaan. Nah, ini yang menarik, Pak. Kalau kita memperkenalkan arti kemerdekaan, nanti jangan kaget kalau anak kita bertanya tentang hal-hal yang kontradiktif. Seperti misalnya, kok aku nggak boleh bermain, jadi aku tidak merdeka dong. Kok aku selalu dikasih tugas dari pagi sampai malam begini, berarti aku belum merdeka dong. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sebelumnya harus kita antisipasi. Jadi sebelum mengajarkan, biasanya akan sangat baik kalau kira-kira kita nyatat nih, kira-kira anak saya akan nanya apa nih. Gitu. Kenapa kalau nggak disiapkan, kita terkejut dan bengong, Pak, jawab pertanyaannya susah. Iya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Danu. Iya, baik. Makasih ya, Edi. Terima kasih kembali, Pak Danu. Selamat malam. Oke, Ayah, kalau tadi kan Ayah bilang kebetulan di sana udah ada contoh baik dan yang buruk gitu ya. Kalau kita dalam kondisi seperti ini di Jakarta gitu, kita nggak lihat di mana-mana ada yang tertib gitu kan. Jarang sekali ada yang tertib, antri pun kita bisa disela orang gitu. Di jalan apalagi gitu. Iya, harus itulah. kita ajarkan itu. Betul. Makanya saya sampaikan begini. Jadi ibu nanti kalau pulang ke Jakarta gitu, tolong nanti jelaskan ke anak ibu aja, ini loh nak, contoh yang keliru, yang benar itu yang kemarin, waktu kita tinggal di sana. Jadi tugas kita adalah mengajak orang supaya berbuat seperti itu, walaupun sulit. Kalau nggak bisa, kita aja gitu. Nah, tapi saya sama anak-anak saya ini begitu mengalami kesulitan. Di rumah saya briefingnya begini, ketemu misalnya sama anak-anak lain saja. Anak saya selalu bilang, itu ayah, dia ngedorong-dorong aku, nggak mau ngantri. Nah, sampai akhirnya berantem mereka. Nah, pada saat berantem saya pisahkan. Biasanya yang saya lakukan, saya briefing lagi di rumah, saya kasih gambar, ini loh nak, ini yang salah. Itu kakak tidak baik. Nah, adik baik. Makanya kalau kamu berlaku seperti ini dan kamu tadi tidak memukul balik, itu kamu yang benar. Karena kamu benar, ayah kasih kamu koin kebaikan. Ini sebagai pertanda kamu berbuat baik. Nah, jadi satu-satunya jalan yang saya tempuh seperti itu. Kemudian kenapa saya pada akhirnya memutuskan untuk menghomeschoolingkan anak saya? Karena ternyata
dari hasil risetnya, sebagian besar perilaku anak itu mulai melawan orang tua, mulai melakukan perlawanan-perlawanan, mulai bicara kotor, itu sejak mereka masuk sekolah. Ini boleh dibuktikan nanti Santal nih. Anak Santal kan masih kecil ya, nggak usah masuk sekolah ya, sama tetangga aja aku udah kalau ketemu nih ya ikut gitu. Biasanya ada yang ngomong kasar, aku yang tante nggak suka ya kalau kamu ngomong kasar, jangan gitu. Aku yang selalu ngasih tahu pelan-pelan sih ya, nggak bisa dimarahin ayah anak orang gitu. Betul. Kan. Tapi kan mau nggak mau kita harus kasih tahu, Ya. kamu nggak boleh begitu. Ya. Dan bilang lagi ke anakku bahwa nggak boleh diikutin. Iya, itu blessing. Santal masih ngelihat dan mendengar langsung. Bagaimana kalau anak kita sudah sekolah, SD, SMP, kita nggak bisa ngikutin mereka gitu. Sementara di sekolah-sekolah kita belum sampai pada kesadaran untuk menjadikan proses-proses pendidikan itu sebagai kurikulum. Masuk ke kelas, dibahas belum. Masih selalu yang ditanya adalah remedial, kemudian bagaimana pelajaran matematika, fisika, kimia. Kalau itu jatuh, anak diminta untuk kursus, les, bimbel, atau apapun. Tapi kalau kata-kata kotor dan sebagainya, itu belum ada kursus untuk perbaikan perilaku. Dan kita nggak pernah ribut remedial tentang perilaku masalahnya. Seperti itu, Santa. Sebetulnya perilaku baik itulah yang kemudian pelan-pelan mereka akan belajar untuk tumbuh sendiri nasionalisme dan patriotismenya itu ya, Ayah. Ya, saya ingat bagaimana seorang guru besar yang namanya Socrates, pendiri sekolah pertama di dunia yang namanya Akademia. Dia pernah mengatakan, kalau Anda mengajarkan wisdom, kebijaksanaan, kebenaran, kebaikan kepada seorang anak, maka seorang anak itu nanti akan menjadi orang yang pintar dan bijaksana. Itu ucapan Socrates. Kemudian ucapan itu dia buktikan melalui Plato. Plato itu muridnya. Everybody knows Plato. Dan Plato itu menelurkan Aristoteles. Aristoteles itu diberi julukan bapaknya ilmu pengetahuan. Karena fisika dia jago, matematika jago dan sebagainya. Tapi yang diajarkan kepada Plato dan Aristoteles ini adalah basic wisdom. Apa sih bedanya wisdom sama pinter? Nah, ini saya kasih penjelasan ya. Bedanya wisdom sama pinter. Satu ketika, Dao dari China, seorang filosof ya, zamannya Kongfuce, itu pernah menangani, jadi ada orang yang bertengkar, yang satu pembeli, yang satu penjual. Pembeli ini mau membeli barang. Nah, membeli barang 100 harganya, kemudian dia mau beli 5. Dia bilang 450 harganya. Sementara yang jual bilang, enggak, 500. Nah, terus muridnya Kongfuce yang pinter bilang bahwa yang betul itu 500. Nah, si ini nggak mau kalah. Akhirnya si pembeli bilang, oke, kalau saya yang salah, bahwa 5 kali 100 itu adalah 450, maka penggalah kepala saya. Kata penjual, oke, kalau gitu, kalau saya yang salah bahwa 5 kali 100 adalah 500, ambil semua dagangan saya. Nah, kalau gitu datangkan Konfusius, katanya. Konfusius didatangkan untuk memberitahu siapa yang benar. Terus diceritakanlah peristiwanya dan Konfusius tertawa. Dalam tertawanya dia bilang, ya jelas dong yang benar itu adalah 5 kali 100, 450. Meledak semua tawa orang, mentertawakan Konfusius. Terus akhirnya selesai, karena Konfusius orang yang paling dihormati. Si pembeli menang, dia membawa barangnya semua. Nah, kemudian si penjual protes, kamu ini gimana sih, otaknya di mana? Kok bisa gitu? Alasannya apa? Kita akan bahas setelah break. Pemirsa, hiburan seperti apa yang pantas diberikan kepada anak ketika berlibur di hari kemerdekaan? Kita akan bahas lebih lengkap setelah yang satu ini.